Halo Sobat Kicau, jumpa lagi di sini dengan channel Kicau 7. Apa kabar hari ini? Semoga Sobat Kicau sehat semua ya. Indonesia merupakan negara yang besar dengan keanekaragaman hayati, mulai dari flora sampai dengan fauna yang tersebar hampir di seluruh wilayah. Jutaan fauna dapat kamu temui di sekitarmu, salah satunya adalah burung, hewan yang populasinya termasuk tinggi. Beberapa jenis burung di Indonesia dapat dipelihara dengan bebas, namun ada juga yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga hanya yang memiliki izin yang dapat memelihara burung tersebut. Bagi kamu yang berniat memelihara, ada banyak jenis burung yang dapat kamu jadikan pilihan untuk menghiasi rumah. Beberapa alasan mengapa orang ingin memelihara burung diantaranya karena bentuknya yang cantik dan mampu mengeluarkan suara yang merdu untuk didengarkan. Bukan hanya sekedar hobi, kamu juga bisa mendapatkan pundi-pundi keuntungan karena beberapa sering diperlombakan bahkan hingga ke tingkat nasional. Namun, tidak semua burung dapat dipelihara karena jumlahnya di alam sudah sangat sedikit dan oleh pemerintah beberapa di antaranya sudah dilindungi. Berikut ini 7 jenis burung yang hidup di Indonesia dengan ciri khas dan keunikannya tersendiri, dan beberapa di antaranya termasuk yang hampir punah. Burung yang pertama adalah jalak Bali. Jalak Bali adalah sejenis burung pengicau berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 25 cm dari suku Sturdinae. Namun ia turut dikenali sebagai curi ketimbang jalak. Jalak Bali hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali dan merupakan hewan endemik Indonesia. Burung ini juga merupakan satu-satunya spesies endemik Bali dan pada tahun 1991 dinobatkan sebagai lambang fauna Provinsi Bali. Jalak Bali ditemukan pertama kali pada tahun 1910. Nama ilmiah jalak Bali dinamakan menurut pakar hewan berkebangsaan Inggris, yaitu Walter Rothschild, sebagai orang pertama yang mendeskripsikan spesies ini ke dunia pengetahuan pada tahun 1912. Kicauan jalak memiliki suara yang khas, berupa campuran siul yang memiliki jeda nada, beberapa saat, dan suara lengkingan. Burung ini tergolong burung yang bersuara ribut dan berceloteh keras, bahkan terkadang bisa meniru suara burung lainnya. Jalak Bali menyukai habitat hutan mangrove, hutan rawa, hutan musim dataran rendah, dan daerah savana. Penyebaran jalak Bali secara alami hanya terdapat di Taman Nasional Bali Barat atau TNBB. Selain itu, penyebaran jalak Bali terdapat di daerah Tegal Bunder, Lampu Merah, Batu Gondang, Prapat Agung, Batu Licin, dan Teluk Brumbun. Saat ini, populasi burung jalak Bali tercatat hanya 115 individu, dan diperkirakan itu adalah jumlah maksimumnya. Yang kedua ada elang Jawa. Elang Jawa adalah salah satu spesies elang berukuran sedang dari keluarga Accipitridae dan genus Nisaetus, endemik di Pulau Jawa. Satwa ini dianggap identik dengan lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda. Dan sejak 1992, burung ini ditetapkan sebagai maskot satwa langka di Indonesia. Kepala berwarna coklat kemerahan atau kadru, dengan jambul yang tinggi menonjol, sekitar 2-4 bulu dan panjangnya hingga 12 cm. Juga tengkuk yang coklat dan kekuningan. Suara pekikan yang nyaring dan lebih tinggi merupakan ciri khas dari elang Jawa. Di habitatnya, elang Jawa menyebar jarang-jarang, sehingga meskipun luas daerah agihannya, total jumlahnya hanya sekitar 137 sampai 188 pasang burung saja. Atau perkiraan jumlah individu elang ini berkisar antara 600 sampai 1000 ekor. Populasi yang kecil ini menghadapi ancaman besar terhadap kelestariannya, yang disebabkan oleh kehilangan habitat dan eksploitasi jenis. Pembalakan liar dan konversi hutan menjadi lahan pertanian telah menyusutkan tutupan hutan primer di Jawa. Karena kelangkaannya, memelihara burung ini seolah menjadi kebanggaan tersendiri, dan pada gilirannya menjadikan harga burung ini melambung tinggi.
Mempertimbangkan kecilnya populasi, wilayah agihannya yang terbatas dan tekanan tinggi yang dihadapi itu, Organisasi Konservasi Dunia (IUCN) memasukkan elang Jawa ke dalam status EN Endanger atau terancam kepunahan. Demikian pula, pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Yang ketiga adalah murai batu. Burung ini memiliki nama latin yaitu Copsychus malabaricus dengan nama lain kucica hutan. Ciri khas burung ini ada pada kicauannya yang sangat merdu untuk didengarkan. Namun di balik itu semua, burung ini tidak bisa dianggap remeh karena jiwa petarungnya yang tinggi, terutama dalam mempertahankan teritori wilayahnya. Ketika mendengar kicauan dari burung lain, ia akan langsung mendatanginya untuk bertempur dengan cara membusukkan dadanya sehingga terlihat gagah di hadapan musuhnya. Walau terlihat garang, burung ini termasuk yang mudah untuk dijinakkan dan penurut, sehingga banyak membuatnya diburu orang untuk dipelihara. Bulu burung ini terdiri atas 3 warna dengan dominasi warna hitam dan umumnya dipadukan dengan warna merah dan jingga. Murai batu banyak ditemui di Pulau Sumatera dan beberapa daerah Jawa sampai Kalimantan bagian utara. Namun jumlahnya tidak sebanyak di Sumatera. Bahkan untuk menemukannya di Pulau Jawa termasuk sulit dan terbatas. Hanya di daerah Taman Nasional Meru Betiri dan Taman Nasional Ujung Kulon yang mengembangbiakannya. Burung ini hidup di daerah hutan sekunder dengan ciri-ciri fisik yang berbeda dari tiap jenisnya. Untuk ukuran tubuhnya bervariasi, dan yang paling unik adalah ekornya yang terbilang panjang untuk ukuran burung yang badannya tidak terlalu besar. Murai batu Medan merupakan jenis burung murai batu yang memiliki panjang ekor mencapai 27 sampai dengan 30 cm. Keindahan kicauannya membuat burung ini mendapatkan penghargaan dari The Best Songbird pada tahun 1947. Akan tetapi, di balik kicauannya tersebut, membuat burung murai batu banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan membuat habitat alaminya terancam rusak. Hal ini lantaran nilai jualnya yang cukup fantastis, mencapai puluhan juta rupiah untuk jenis tertentu. Beruntung beberapa penangkar berusaha untuk menjaga keberadaannya agar tetap seimbang dengan cara mengembangbiakannya di daerah tertentu yang jauh dari pemburu liar. Di Indonesia, burung ini menjadi favorit untuk dipelihara karena suaranya yang merdu, bahkan sering diadakan beberapa kontes perlombaan untuk burung murai. Yang keempat ada kolibri. Jika pada sebelumnya kita mengenal lovebird sebagai burung yang mungil, nyatanya ia bukanlah burung yang terkecil. Status burung terkecil di dunia disandang oleh burung kolibri. Bagaimana tidak? Panjang tubuh kolibri dewasa hanya sekitar 5,7 cm atau sama panjangnya dengan jari kelingking tangan manusia. Sedangkan berat tubuhnya kurang lebih hanya 1,6 gram. Sangat ringan, bahkan lebih berat uang logam pecahan Rp1.000. Dan warna tubuhnya bisa terdiri atas beragam warna tergantung dari spesiesnya. Secara umum, kolibri hidup tersebar di seluruh wilayah di belahan dunia termasuk Indonesia. Spesies kolibri yang paling sering dijumpai adalah kolibri ninja atau yang bernama latin Leptocomas sperata. Lingkungan hidup khususnya di Pulau Jawa dapat ditemui pada wilayah pinggir hutan yang tingginya tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Ketika berada di alam liar, burung ini mampu terbang dengan kecepatan 100 km per jam. Hal ini ditunjang dari kepakan sayapnya yang cepat. Kolibri mampu mengepakkan sayapnya sebanyak 90 kali dalam 1 detik, bahkan sampai mengeluarkan suara mirip nyamuk. Fakta unik yang tersimpan, bahwa kolibri merupakan satu-satunya burung di dunia yang dapat terbang mundur. Ia dapat terbang mundur dengan memanfaatkan kecepatan kepakan sayapnya setelah menghisap madu dari bunga sebagai sumber makanannya. Kicau mania yang tertarik menjadikannya sebagai koleksi burung peliharaan harus siap merawatnya dengan baik.
Sebab kolibri yang dirawat dengan baik bisa dijual dengan harga mencapai jutaan rupiah. Kelima adalah kacer. Burung kacer atau kucica kampung atau bahasa latinnya Copiscus saularis adalah burung pengkicau kecil yang sebelumnya dikelompokkan sebagai anggota keluarga Turdidae atau yang kita kenal dengan burung murai. Tetapi kini dianggap sebagai anggota Muscicaupidae. Burung ini berwarna hitam dan putih dengan ekor yang panjang. Ekornya terangkat ke atas jika mereka sedang mencari makanan di tanah atau kadang ketika sedang bertengger. Burung ini banyak ditemukan di daerah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, burung ini mulai langka karena penangkapan yang berlebihan untuk dipelihara. Burung kucica kampung atau kacer ini suka menjelajah di berbagai lingkungan. Kecepatan terbangnya bisa mengungguli kerabatnya murai batu, bahkan dari burung berbulu hitam, ekor panjang seperti lidi. Burung kacer banyak mendiami dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Bahkan tidak jarang ada juga yang terlihat di perumahan penduduk. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, burung bertubuh gempal ini dikenal dengan sebutan serintil. Di Kalimantan Barat, khususnya Kapuas Hulu, burung itu dinamai burung tinjau. Burung kacer terbilang sangat aktif mencari makanan, mulai dari pohon kelapa, randu, pisang, atau ranting pohon kering. Burung ini terlihat sendiri, akan tetapi akan selalu bersama pasangannya pada saat musim kawin. Yang keenam adalah lovebird. Jenis burung ini merupakan yang populer dan menjadi tren oleh para kalangan pecinta burung, sebab banyak keunikan yang dimilikinya. Lovebird merupakan burung yang termasuk ke dalam spesies beo. Postur tubuhnya yang tergolong mungil, dihiasi oleh bulu yang beraneka warna, dengan suara yang tidak kalah merdu dibandingkan dengan yang lainnya. Tubuhnya dapat tumbuh mencapai tinggi antara 13 sampai dengan 17 cm. Berat tubuhnya mencapai 40 sampai dengan 60 gram dan ekornya pendek ditambah ukuran paruh yang besar. Persebarannya di dunia mencapai 9 spesies yang terdapat di benua Afrika. Harganya terbilang cukup mahal. Hidup lovebird di alam bebas dilakukan dengan cara berkelompok. Tempat meletakkan sarang dan telur-telur umumnya memanfaatkan lubang pada pohon yang aman dari berbagai ancaman hewan di sekitarnya. Selain itu, burung ini tidak bisa menirukan suara manusia, meskipun ia termasuk ke dalam kelompok burung beo, karena intensitas bicaranya tidak sesering burung beo. Bagi kamu yang tertarik dengan si mungil ini, tidak harus memelihara burung ini sepasang dalam satu kandang, karena ia bisa hidup tanpa berpasangan. Lovebird tidak akan mati walau hidup tanpa pasangannya. Lovebird juga termasuk burung yang jinak dan memiliki tingkat adaptasi dengan manusia yang lumayan tinggi, sehingga membuatnya cocok untuk dipelihara. Karena memiliki jiwa sosial yang tinggi, maka sangat disarankan bagi yang memeliharanya untuk sering mengajaknya berinteraksi. Yang terakhir adalah cendrawasih. Burung ini memiliki julukan Bird of Paradise, berarti burung dari surga. Bukan tanpa alasan julukan ini diberikan, sebab keindahannya memang tidak bisa dipungkiri seperti turun dari surga. Burung ini termasuk hewan endemik dari Indonesia, karena asli dari Pulau Papua dan oleh masyarakat sekitar, burung cendrawasih ini dianggap sebagai titisan dari surga. Dari sekian banyak jenis, burung cendrawasih kuning besar yang bernama latin Paradisea apoda adalah yang paling terkenal. Pada zaman dahulu, burung ini diburu untuk diambil bulunya sebagai hiasan topi wanita bagi negara-negara Eropa. Bahkan beberapa bagian tubuhnya dijadikan sebagai hiasan. Selain itu, oleh beberapa suku pedalaman, bulunya digunakan sebagai hiasan kepala untuk menyambut tamu, upacara adat, hingga pernikahan. Akan tetapi, untuk melindungi dari kepunahan, burung cendrawasih dijadikan sebagai maskot kebanggaan bagi masyarakat Papua
dan sangat dilindungi oleh pemerintah. Nah, demikian 7 jenis burung yang hidup di Indonesia. Mudah-mudahan informasi tersebut dapat menambah pengetahuan Anda tentang satwa di Indonesia. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Kicau 7. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Kicau 7 supaya kami jadi lebih bersemangat membuat konten-konten selanjutnya.